Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang jumlah dan selisih sinus dan kosinus mengenai materi rumus penjumlahan bentuk trigonometri. Nah, sebelum kita masuk tentang rumus penjumlahan bentuk trigonometri, sebelumnya kita akan mereview kembali tentang pertemuan kita minggu lalu, yaitu tentang rumus perkalian trigonometri. Nah, bisa kalian ingat kembali ya, ini adalah rumus perkalian trigonometri yang sudah kita bahas di pertemuan lalu. Ada perkalian 2 kali sin A kali cos B, 2 kali cos A kali sin B, 2 kali cos A kali cos B, min 2 kali sin A kali sin B. Nah, yang di kotak kuning ini adalah cara memahami dan menghafalkannya ya, agar lebih mudah diingat. Nah, sekarang kita akan masuk tentang rumus penjumlahan. Jika pertemuan lalu tentang rumus perkalian, kali ini kita akan bahas tentang rumus penjumlahan. Nah, yang pertama untuk rumus penjumlahan bentuk trigonometri, yang pertama adalah sin A plus sin B sama dengan 2 dikali sin setengah A plus B dikali cos setengah A min B. Yang kedua, sin A minus sin B sama dengan 2 kali cos setengah A plus B dikali sin setengah A min B. Nah, dua bentuk penjumlahan dan pengurangan sinus ini bisa kalian pahami dengan mudah dengan melihat panduan berikut. Nah, jika sin plus sin sama dengan 2 sin setengah cos setengah ya. Sementara jika sinus minus sinus sama dengan 2 cos setengah kali sin setengah. Ini sin yang penjumlahan, untuk yang atas, yang bawah adalah sin yang pengurangan ya. Jika sin penjumlahan, sin kali cos. Jika sin yang pengurangan adalah cos kali sin. Hanya dibolak-balik ya. Jangan lupa ada setengah, nanti dikalikan dengan jumlahan dua sudut. Untuk yang depan, yang belakang ini setengah dikalikan selisih dua sudut. Dua sudutnya tadi adalah sudut A dan sudut B ya. Untuk rumus yang ketiga, cos A plus cos B sama dengan 2 cos setengah A plus B dikali cos setengah A minus B. Dan untuk rumus yang keempat, cos A minus cos B sama dengan min 2 sin setengah A plus B dikali sin setengah A min B. Nah, yang ketiga dan yang keempat ini adalah rumus penjumlahan kosinus dan pengurangan kosinus ya. Nah, dengan panduan berikut, kalian bisa lebih mudah memahami dan menghafalkannya ya. Jika penjumlahan kosinus itu sama dengan 2 kali cos. Sementara jika pengurangan kosinus sama dengan min 2 kali sin. Jangan lupa diberi setengah, nanti dikasih jumlah dua sudutnya tadi yang depan, sementara yang belakang ini setengah dikali pengurangan dua sudutnya ya. Ini juga yang bawah nanti ya. Nah, jadi jangan lupa yang depan ini adalah penjumlahan A plus B, ini juga penjumlahan A plus B, A plus B, A plus B. Yang belakang ini adalah pengurangan A dan B, yaitu A min B, A min B, A min B, dan A min B. Nah, bisa dipahami sambil dihafalkan ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal. Untuk contoh yang pertama, tentukan sin 105 derajat ditambah sin 15 derajat. Nah, penjumlahan sinus dan sinus ya, berarti kita akan menggunakan rumus sin A plus sin B sama dengan 2 sin setengah A plus B dikali cos setengah A min B. Nah, akan kita kerjakan dengan langkah sebagai berikut. Nah, 105 derajat adalah sudut A-nya, 15 derajat adalah sudut B-nya. Maka, hasilnya adalah 2 sin setengah. Nah, jumlahan A ditambah B, yaitu 105 ditambah 15 derajat. Lalu cos setengah dikalikan pengurangan A dan B, yaitu 105 derajat dikurangi 15 derajat. Yang depan ini adalah jumlahan A dan B, yang belakang adalah pengurangan A dan B ya. Sudut A ini dan sudut B yang ini ya. Lalu sama dengan 2 sin setengah ini ya, 105 ditambah 15 derajat adalah 120 derajat. Sementara yang belakang 105 dikurangi 15 derajat adalah 90 derajat. Lalu 2 sin, nah setengah dari 120 derajat adalah 60 derajat.
Dan setengah dari 90 derajat adalah 45 derajat. 2 sin 60 derajat dikali cos 45 derajat adalah sin 60 derajat adalah setengah akar 3 dan cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Maka 2 dikali setengah akar 3 dikali setengah akar 2 sama dengan setengah akar 6 ya. Ini 2 dikali 1/2-nya bisa dicoret ya, habis. Lalu ini setengahnya tetap, lalu akar 3 dikali akar 2 adalah akar 6 ya. Selanjutnya untuk contoh soal kedua, hitung cos 105 derajat ditambah cos 15 derajat per sin 165 derajat minus sin 75 derajat. Nah, akan kita gunakan rumus sebagai berikut ya untuk membantu dalam mengerjakan soal ini. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut ya. Kita kerjakan dulu pembilangnya dan kita kerjakan dulu penyebutnya ya. Nah, untuk pembilangnya coba kita lihat. Cos 105 derajat ditambah cos 15 derajat. Berarti cos A plus cos B, yaitu 2 cos kali cos. Di sini 2 cos kali cos ya. Jangan lupa di sini ada setengah dikalikan jumlahan dua sudutnya. 105 ditambah 15. Lalu yang belakang ini setengah dikalikan pengurangan dua sudutnya, yaitu 105 dikurangi 15. Nah, untuk yang penyebutnya, sin 165 derajat minus sin 75 derajat. Sin minus sin. Sin A min sin B ya. Bisa menggunakan rumus 2 cos dikali sin ya. 2 cos dikali sin ini ya. Nah, yang depan jangan lupa setengah dikali jumlah dua sudutnya tadi, yaitu 165 ditambah 75. Di sini ya, 165 ditambah 75. Yang belakang setengah dikali pengurangan dua sudutnya tadi, yaitu 165 dikurangi 75. Nah, akan kita hitung satu-satu. Ini 105 derajat ditambah 15 derajat adalah 120. 105 dikurangi 15 adalah 90. 165 ditambah 75 adalah 240. 165 dikurangi 75 adalah 90 ya. Lalu akan kita hitung, setengah kali 120 adalah 60 derajat, setengah kali 90 derajat adalah 45 derajat, setengah kali 240 derajat adalah 120 derajat, dan setengah dikali 90 derajat adalah 45 derajat. Nah, selanjutnya kita bisa coret 2 di pembilang dan 2 di penyebut. Dan kita juga bisa coret cos 45 derajat dan sin 45 derajat. Kenapa bisa dicoret? Karena hasilnya sama. Cos 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2. Sin 45 derajat hasilnya juga setengah akar 2. Maka akan kita hitung cos 60 derajat per cos 120 derajat. Yaitu sama dengan cos 60 derajat adalah setengah dan cos 120 derajat adalah minus setengah ya. Nah, dalam menghitung cos 120 derajat, kalian bisa perhatikan 120 derajat di sini ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 2 ya, yaitu terletak antara 90 derajat dan 180 derajat ya. Kuadran 2 positif hanya untuk sinus. Maka karena di sini cos, maka nilai di sini adalah negatif ya. Nah, 120 untuk menuju 180 ya, itu butuh berapa derajat gitu kan? Nah, dari 120 menuju 180 butuh berapa derajat? 60 derajat ya. Nah, jadi sama aja seperti minus cos 60 derajat. Nah, cos 60 adalah setengah, maka jika minus cos 60 derajat adalah minus setengah. Itu adalah penjelasan bagaimana menentukan cos 120 derajat ya. Nah, akan kita hitung setengah per min setengah adalah sama dengan minus 1. Nah, ini adalah hasil dari cos 105 derajat plus cos 15 derajat per sin 165 derajat min sin 75 derajat. Yaitu hasilnya adalah minus 1 ya. Nah, demikian penjelasan tentang rumus penjumlahan bentuk trigonometri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.